Pemirsa, PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ini sedang berada di Mabes Polri untuk memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri untuk memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju Mabes Polri Jakarta. Dalam kapasitas sebagai saksi atas dugaan pelanggaran pidana salah satu pimpinan KPK yang diduga bertemu dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya, lebih dari 23 pertanyaan, dan saya jawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, karena niatan saya datang adalah sebagai warga negara yang taat pada hukum, tetapi juga punya komitmen untuk menegakkan kebenaran. Di dalam pertanyaan yang diajukan ke saya terkait dengan pertemuan-pertemuan yang kami adakan, yang kesemuanya atas inisiatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Bapak Abraham Samad. Dan atas inisiatif secara langsung maupun tidak langsung itulah saya datang, karena kami menghormati beliau. Beliau yang memimpin suatu lembaga yang begitu dipercaya rakyat, yang memiliki kewenangan yang besar, yang memiliki misi yang sangat mulia untuk memberantas korupsi. Namun di dalam kewenangan yang begitu besar tersebut, ternyata lembaga yang begitu dipercaya rakyat tersebut bisa juga disalahgunakan oleh orang-orang yang di dalamnya karena ambisi politik. Pertemuan kami jelaskan secara jelas di 6 tempat yang berbeda, dan dari pertemuan-pertemuan itu memang semula komunikasi kami yang sifatnya untuk membangun hubungan antara Bapak Abraham Samad dengan kami, kemudian berkembang lebih dalam membicarakan tentang kasus-kasus yang ditangani, dan akhirnya juga berbicara tentang niatan beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Seluruh pertemuan kami ungkap karena memang ada korelasi dari seluruh 6 pertemuan tersebut, merupakan satu kesatuan mata rantai dengan kekecewaan beliau ketika tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Sehingga dari pertemuan-pertemuan itulah kami melihat memang ada upaya untuk menyampaikan suatu persoalan pribadi dengan menggunakan institusi. Kami datang dengan niat baik, dengan tekad yang baik, bahwa sebagai warga negara melihat situasi saat ini, situasi krisis, kita melihat bahwa telah menciptakan ketegangan antara lembaga-lembaga negara, baik itu DPR, Polri, Kepresidenan, maupun juga dengan KPK itu sendiri. Karena itulah marilah kami mengajak semua pihak untuk menggunakan mata hati kita untuk melihat secara jernih terhadap setiap persoalan ini, agar kita bisa betul-betul di dalam melihat persoalan ini mengedepankan supremasi hukum. Kita kedepankan supremasi hukum, sehingga kepada teman-teman pers semuanya, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Dan sebentar, sabar. Dan dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, pada akhirnya saya menandatangani berita acara pemeriksaan saya sebagai saksi. Terima kasih. Pak, jadi ada perbincangan soal barter itu, Pak. Soal kasus-kasus itu, Pak. Sejak awal bahwa niatannya hanya membangun komunikasi. Kenapa? Kami tidak percaya bahwa kami bisa bertemu dengan Bapak Abraham Samad, tetapi pertemuan di Kapital, di mana sudah ada saksi-saksi yang juga memperkuat kami,
pembicaraan yang mula-mula itu hanya untuk membangun komunikasi, akhirnya masuk dalam dua ranah penting. Yang pertama adalah tentang bantuan hukum yang bisa diberikan, tawaran hukum yang bisa diberikan oleh beliau. Dan yang kedua, niatan berkaitan dengan untuk sebagai calon wakil presiden. Mengingat dalam posisi sebagai pimpinan KPK ternyata kurang efektif juga di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pak, penegasan aja Pak, barter ya Pak, penegasan aja Pak, penegasan aja Pak, itu barter ya Pak ya? Ya, tentu saja ada beberapa hal ya, nanti biar penyidik yang mengembangkan ini. Pak, tawaran hukum itu bentuknya apa Pak? Ya, kami sejak dulu menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak bisa ditawar-tawar. Itu merupakan perintah dari reformasi. Bahkan KPK merupakan anak kandung dari reformasi yang kita hormati misinya. Namun misi tersebut sekali lagi jangan sampai disalahgunakan hanya karena ambisi orang per orang. Pak, tawaran hukum tadi Pak, Pak, sini sendiri bagaimana Pak? Pak, penawaran hukum, tawaran bantuan hukum Pak Abraham Samad. Satu-satu ya. Pak, tawaran bantuan hukum Pak Abraham spesifiknya apa Pak? Seperti apa Pak? Ya, tentu saja menyebut beberapa kasus. Apa itu Pak? Termasuk ya cukup banyaklah kasus-kasus. Saat itu juga ada dinamika politik menjelang Pilpres. Teman-teman pers tahulah kasus-kasus menjelang Pilpres itu apa saja. Itu kan juga ada yang diungkapkan di situ. Pak, penegasan aja Pak, berarti ini barter ya Pak ya? Dia menyelesaikan kasusnya PDIP begitu, dia jadi cawapres gitu Pak? Ya, tidak sespesifik itu, ini bukan perjanjian jual beli. Tetapi ada suatu intensitas dari komunikasi yang berjalan, sehingga akhirnya intensitas komunikasi itu mengarah kepada hal-hal tersebut. Pak, bukan PDIP yang minta ya Pak ya? Pak, bukan PDIP yang meminta ya Pak ya? Abraham bukan yang bukan PDIP-nya Pak. Abraham yang menawarkan. Ya, saya pikir teman-teman wartawan saat itu juga termasuk yang mendorong nama-nama beliau. Posisi Budi Gunawan dalam kasus ini sebagai orang yang menentang Mas, maksudnya bantuan itu, bantuan terhadap penyelesaian kasus Ya, saya itu. pikir kita tidak ada proses tentang menentang sebagaimana yang disampaikan ya. Saya sekali lagi datang sebagai saksi dan tugas saya sudah saya laksanakan dengan penuh tanggung Pak, jawab. penegasan aja Pak bahwa Bantuan hukum itu Pak, yang penyelesaian kasus itu Abraham Samad atau atau PDIP yang meminta Pak, meminta atau ditawarkan. Bagaimana kami bisa berani meminta? Suasana kebatinan yang ada saat itu adalah pimpinan KPK pun tidak bisa ditemui secara khusus. Ternyata kami bisa bertemu di tempat yang sangat-sangat khusus. Bagaimana kami bisa mengajukan sebuah penawaran? Karena atmosfer yang terbangun saat itu adalah ini adalah sebuah institusi besar yang mengemban misi-misi mulia. Karena itulah kami tidak berani untuk menawarkan sesuatu kecuali pembicaraan itu dimulai dari beliau. Jadi pertemuannya disengaja Pak. Atau yang Pertemuan tersebut atas inisiatif baik secara langsung maupun tidak langsung oleh beliau. Karena kami sendiri terus terang, karena kami sendiri memang tidak punya kapasitas untuk itu, tidak punya koneksitas. Ada orang yang bernama D1 yang menghubungi kami beberapa kali mengadakan pertemuan dan pada akhirnya kami ingin membuktikan. Menjawab pertanyaan mengapa baru sekarang, karena sekali lagi dari seluruh pertemuan-pertemuan yang tadi kami sampaikan di dalam berita acara ada kaitannya dengan penetapan Bapak Budi Gunawan sebagai tersangka. Kalau kita cermati prosesnya dilakukan dengan, mohon maaf ya, dengan nadanya itu agak emosional. Sekali lagi saya minta maaf, tapi inilah suasana kebatinan yang ada saat itu. Karena memang ada kekecewaan di situ. Dan ketika saya menyampaikan kepada beliau jam 12.30 malam pada tanggal 19 Mei, ungkapan kekecewaan itu memang muncul sehingga beliau mengatakan bahwa saya gagal karena Bapak Budi Gunawan dan saya sudah menyadap. Dan apa yang saya lakukan ini sekali lagi dalam kapasitas saya sebagai pribadi, di mana saya terlibat di dalamnya, saya ingin menegakkan kebenaran. Mengingat suatu lembaga yang begitu dipercaya publik seperti KPK
harus juga diisi oleh orang-orang yang memegang teguh komitmen kebenaran tersebut. Sehingga kebenaran ditegakkan di atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Bagi pejabat publik yang tidak melakukan ungkapan secara jujur, maka otomatis telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya kami persilahkan nanti untuk kepada penyidik. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi adalah pernyataan dari PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Hasto menyampaikan ada 27 pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya terkait dengan pertemuan Abraham Samad dengan sejumlah petinggi PDIP. Ada 6 tempat pertemuan dengan 6 pertemuan dengan 6 tempat pertemuan maksud saya, dan kemudian hal ini dilakukan atas inisiatif secara langsung maupun tidak langsung dari Abraham Samad. Kemudian juga disebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Abraham Samad dengan sejumlah petinggi PDIP, hal ini merucut pada 2 hal, yaitu mengenai dengan tawaran bantuan hukum dari Abraham Samad dengan Hasto Kristianto dan juga sejumlah petinggi PDIP, lalu berkaitan juga dengan penunjukan Wakil Presiden Jokowi.